Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak yang Ibu sayangi, bagaimanakah keadaan kalian di rumah? Ibu berharap, Ibu berdoa semoga kalian tetap sehat dan yang penting tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan marilah anak-anak sekalian, kita senantiasa berdoa semoga kondisi ini cepat berubah dan COVID Corona segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, jumpa lagi di rumah ilmu. Saling jaga, cari ilmu, dan di rumah saja. Serta marilah kita terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Anak-anak yang Ibu sayangi, sebelum kegiatan belajar mengajar, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya pada kesempatan kali ini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Winarti, MPD, Guru IPS dari SMP Negeri 40 Surabaya. Baiklah anak-anak yang Ibu sayangi, pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang materi kelas 8, yaitu masa penjajahan Inggris di Indonesia. Anak-anak yang Ibu sayangi, masa penjajahan Inggris di Indonesia itu tujuan pembelajarannya ya. Setelah kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar ini, diharapkan kalian atau siswa dapat 1. Menguraikan perjalanan bangsa Inggris ke Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan kebijakan pemerintahan Inggris di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan keadaan rakyat Indonesia pada zaman penjajahan Inggris. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perjalanan bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia itu dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Dan dia berhasil mencapai Ternate dan kembali ke Inggris dengan melewati jalur selatan, yaitu melalui Samudra Hindia. Nah, pengalaman dari kedua orang tadi mendorong Ratu Elizabeth I ya, meningkatkan pelayaran internasionalnya dalam rangka menggalakkan ekspor gold, menyaingi perdagangan Spanyol, dan mencari rempah-rempah. Kemudian Ratu Elizabeth I memberikan hak pada Komisi Dagang Inggris yang bernama EIC ya, yang berpusat di India untuk kembali ke Indonesia. Kemudian tugas EIC ke Indonesia itu adalah mengemban misi untuk hubungan dagang dengan Indonesia. Kemudian pada tahun 1602, armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Ya. Tahun 1604, Inggris mengadakan perdagangan dengan Ambon dan Banda, yaitu di Indonesia Timur. Tahun 1609 mendirikan pos Sukadana di Kalimantan.
tahun 1613 berdagang dengan Makassar, yaitu Kerajaan Goa, dan tahun 1614 mendirikan loji di Batavia atau Jakarta. Ya, itulah kiprah daripada IIC di Indonesia. Nah, dalam usaha perdagangan itu, Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda yang waktu itu sedang menjajah Indonesia. Dan akhirnya IIC mengarahkan perhatiannya ke daerah wilayah atau sekitar negara di Asia Tenggara, misalnya adalah di Singapura, di Malaysia, dan daerah Brunei Darussalam. Pada tanggal 3 Agustus 1811, Inggris kembali lagi ke Indonesia dan akhirnya mencapai kota Batavia atau Jakarta. Maka peperangan pun dengan Belanda tidak bisa terelakkan. Akhirnya pihak Belanda, yaitu yang dipimpin oleh Johnson waktu itu, kalah dan menyerah dalam perjanjian Tuntang. Maka mulai saat itulah Pulau Jawa berpindah tangan dari Belanda ke Inggris. Maka wilayah bekas Hindia Belanda ya diserahkan kepada Thomas Raffles sebagai penguasa baru. Nah, penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris pada Belanda berdasarkan Konvensi London yang isinya pertama, seluruh wilayah Indonesia dikembalikan lagi kepada pemerintah Belanda. Yang kedua, jajahan Belanda seperti Guyana, Cape Colony, dan Ceylon tetap berada di bawah kekuasaan Inggris. Dan yang ketiga, daerah di pantai Malabar diambil oleh Inggris, kemudian Pulau Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai penggantinya. Oke anak-anakku yang sayangi, sebelum kita lanjutkan, marilah kita ikuti pariwara berikut ini. Oke anak-anakku sekalian, marilah kita bahas materi berikutnya. Anak-anak yang ibu sayangi, itu tadi adalah perjalanan Inggris ke Indonesia. Kemudian marilah kita lanjutkan yang kedua, tujuan pembelajaran, yaitu kebijakan pemerintah Inggris di Indonesia. Ya, kebijakan pemerintah Inggris di Indonesia ya, itu ada 4 yang ditanamkan di sini. Yang pertama, jenis penyerahan pajak dan rodi harus dihapuskan. Yang kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang ditanam. Ketiga, tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penggarap tanah tersebut. Dan yang keempat, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintahan. Itulah kebijakan pemerintah Inggris secara umum. Ya. Kemudian kita lihat bagaimanakah kebijakan Raffles yang waktu itu ditunjuk untuk di Indonesia. Ya. Kebijakan Raffles di Indonesia itu di dalam bidang pemerintahan. Ya. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Itu yang pertama. Yang kedua, merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Dan yang ketiga, bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Ya, kemudian yang kedua, dalam bidang ekonomi dan keuangan, apa saja yang diterapkan Raffles di Indonesia? Yaitu yang pertama, ya, petani dibebaskan menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah hanya merangsang untuk pasar tanaman ekspornya. Ya. Yang kedua, penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib atau istilahnya adalah reventai ya, karena dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat. Yang ketiga,
menetapkan sistem sewa tanah atau land rent istilahnya ya. Kemudian yang keempat, pemungutan pajak pada mulanya perorangan, namun akhirnya sekarang menjadi per desa. Nah, itulah beberapa kebijakan yang dilakukan Raffles di Indonesia. Kemudian kita lihat bagaimanakah dengan sistem land rent tadi yang disebutkan, yaitu sewa tanah. Ya, maksud dan tujuan pelaksanaan sistem sewa tanah. Ya. Yang pertama, para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih giat sehingga kesejahteraannya menjadi lebih baik. Itu yang pertama, tujuan land rent. Tujuan yang kedua, daya beli masyarakat semakin meningkat, ya, sehingga dapat membeli barang-barang industri punyanya Inggris. Yang ketiga, pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap dan terjamin. Yang keempat, memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki petani. Dan yang terakhir, secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang. Silakan kalian perhatikan, itulah sistem sewa tanah. Jadi kalau kalian amati, kita itu menggarap tanah ya sedemikian sulitnya ya, tapi mereka yang menikmati. Bahkan para wanita pun dianjurkan untuk atau diharuskan untuk kerja sama dengan laki-laki. Itulah land rent. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang apakah hambatan dalam pelaksanaan sistem sewa tanah? Ya, ternyata tidak semulus yang mereka bayangkan. Hambatan dalam sewa tanah atau land rents itu yang pertama, keuangan negara dan pegawai-pegawai yang cakap jumlahnya terbatas. Itu hambatannya. Yang kedua, masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat India, ya, yang sudah mengenal perdagangan ekspor. Yang ketiga, sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang. Dan yang keempat, belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat. 5. Adanya pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korupsi. Dan yang terakhir adalah pajaknya terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap. Itulah hambatan dalam pelaksanaan sistem sewa tanah. Baiklah anak-anak, ibu yang saya sayangi, kita lanjutkan dalam bidang hukum yang ketiga ya. Jadi yang ketiga ada dalam bidang hukum. Dalam sistem peradilan yang diterapkan pada masa Raffles ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pada setiap presiden atau Court of Justice. Kemudian yang kedua, Court of Request terdapat pada setiap divisi. Dan yang ketiga, College of Magistrates. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Ini dalam bidang hukum. Ya. Kemudian yang keempat, kita lanjutkan dalam bidang sosial. Yang pertama, penghapusan kerja rodi. Yang kedua, penghapusan perbudakan. Tetapi dalam prakteknya ini dilanggar. Jadi teorinya saja penghapusan perbudakan, tapi prakteknya tetap dilanggar. Kemudian yang ketiga, meniadakan pinbang atau disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam sekali, di mana manusia diadu melawan harimau. Bisa kalian bayangkan betapa pedihnya. Itu dalam bidang sosial. Kemudian kita lanjut, yang kelima, dalam bidang ilmu pengetahuan. Itu ada 5, yaitu yang pertama, ditulisnya buku berjudul History of Java yang sangat terkenal, yaitu oleh Raffles dan dibantu oleh Bupati Sumenep, yaitu Raden Aryo Notodiningrat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, silakan dilihat, ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago oleh John Crawford. Ya. Yang ketiga, Raffles juga aktif mendukung Batavia Genocide
yaitu sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ditemukan bunga bangkai yang besar. Kalian tentu sudah tidak asing lagi, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Jadi bunga Rafflesia itu diambil dari nama Raffles. Ya. Kemudian yang kelima, dirintisnya pembangunan kebun raya Bogor yang sampai sekarang bisa kalian nikmati jika kalian sedang berwisata ke daerah Bogor. Oke anak-anakku yang kusayangi, sebelum kita lanjutkan, marilah kita ikuti pariwara berikut ini. Oke anak-anakku sekalian, marilah kita bahas materi berikutnya. Ya, itulah anak-anakku kebijakan Inggris maupun Raffles di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran terakhir, yaitu bagaimanakah keadaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Inggris. Ya. Yang namanya keadaan atau efek daripada penjajahan itu ada negatif tapi ada juga positifnya. Sekarang kita lihat satu persatu apakah keadaan negatifnya. Yang pertama yang jelas adalah rakyat sengsara, itu jelas pasti itu. Karena apa? Pada zaman penjajahan Inggris, tanah milik rakyat secara sah dianggap sebagai milik pemerintahan Inggris. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, rakyat dibebankan pajak atas tanah yang sebenarnya milik mereka sendiri. Jadi bayar pajak tapi adalah punyanya rakyat itu sendiri tanahnya. Kemudian yang ketiga, bagi petani yang tidak punya tanah juga diwajibkan membayar pajak kepala. Dan yang keempat, mengekang kekuasaan kerajaan yang membuat perpecahan muncul di mana-mana. Jadi akan terjadi perpecahan di dalam tubuh kerajaan, itu memang sengaja atau adu domba gitu. Itu adalah keadaan negatifnya pada saat penjajahan Inggris. Sedangkan keadaan atau efek daripada positifnya bagi rakyat Indonesia, yang pertama adalah penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat. Misalnya adalah perbudakan, kontingen, dan tanah paksa. Itu dihapus oleh Inggris. Ini sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, penerapan sistem perdagangan bebas. Ya, jadi tidak hanya pada Belanda atau Inggris saja, tapi sudah bebas. Yang ketiga, pembagian Pulau Jawa ke dalam beberapa karesidenan. Ya, yang sampai saat ini kita pakai menjadi beberapa provinsi. Itu adalah adopsi dari pemerintahan Inggris waktu itu. Kemudian yang keempat, Inggris membangun lembaga pendidikan bernama Batavia's Genootschap. Itu adalah beberapa keuntungan bagi rakyat Indonesia. Anak-anak yang aku sayangi, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran 1 dan 2 dan 3, 1 sampai 3 sudah selesai. Saya akhiri, namun sebelumnya Ibu akan memberikan tugas. Ya, tugasnya adalah kalian membuat resume dengan sumber buku paket kelas 8. Ya, resume-nya adalah tentang keadaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Inggris. Silakan dikerjakan dalam buku tugas, kemudian silakan nanti diupload pada link yang akan Ibu berikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.